Halo adik-adik semuanya. Nah, kita di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kewajiban dan hakku. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas di subtema 1. Itu sudah kita bahas sampai selesai, dan kita sekarang membahas di subtema 2 di pembelajaran 6 ya. Langsung saja kita buka halaman 83 subtema pembelajaran 6. Ayo berdiskusi. Nah, di sini adik-adik disuruh berdiskusi ya. Silahkan adik-adik untuk berdiskusi. Itu adik-adik bisa membaca itu semua ya. Bisa dibaca terus dipahami apa isi percakapan atau teks ini. Nah, setelah itu adik-adik sudah membaca itu, adik-adik buka halaman 84. Nah, tuliskan hasil diskusimu dalam bagan berikut. Di sini ada yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita, dan ada lagi yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Nah, kita bahas yang pertama ini ya. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita, apa adik-adik? Adik-adik pasti tahu yang harus kita lakukan saat orang berbicara kepada kita, kita harus gimana? Oke, kita mendengarkan saat orang itu berbicara. Itu ya. Apalagi, oke, tidak mencela omongan orang. Betul. Terus ada lagi apa? Betul, tidak memotong pembicaraan orang. Itu yang harus adik-adik lakukan. Ada lagi? Oke, tidak memalingkan wajah. Betul sekali. Jadi adik-adik, ketika adik-adik diajak bicara orang lain, adik-adik harus mendengarkan. Tidak boleh memotong pembicaraannya. Tidak boleh melempar muka ke samping. Jadinya adik-adik kalau diajak berbicara harus ditatap wajahnya orang yang mengajak bicara. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut ke yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Apa? Oke, betul. Yang pertama, fokus kepada lawan bicara. Ada lagi, jaga sikap tubuh tetap sopan. Betul. Ada lagi, ya, jangan terlalu mendominasi percakapan. Hindari kata-kata sulit yang mungkin tidak dimengerti lawan bicara. Jadi seperti itu ya. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi adik-adik juga harus memahami, saling menghormati, begitu ya. Oke, next kita lanjut ke berikutnya, yaitu ayo mencoba. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Oke, langsung.
Sini. Pekerjaan dengan teman di sebelahmu. Tanyakan kewajiban dan hak yang pernah ia lakukan di sekolah. Buatlah daftarnya pada bagan berikut ini. Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Nah, di sini adik-adik disuruh mengerjakan itu ya. Oke. Kewajibannya adik-adik apa di dalam kelas? Betul, menaati peraturan di kelas. Jadi adik-adik harus menaati peraturan di kelas. Kalau adik-adik kelas 1 menaati peraturan kelas 1. Kalau kelas 2 harus menaati kelas 2. Kalau kelas 3 harus menaati peraturan kelas 3 dan seterusnya seperti itu. Apalagi tidak membuat keributan. Jadi waktu diajar atau jam istirahat kita tidak boleh gaduh. Kita bermain seadanya atau sebaik-baiknya seperti itu. Oke. Ada lagi melaksanakan tugas piket. Nah, jadi kewajiban adik-adik di kelas itu kan mempunyai jadwal piket. Seumpamanya si Rio jadwal piketnya hari Senin, si Arma jadwalnya Selasa dan seterusnya seperti itu ya. Oke, dilanjutkan. Mengerjakan tugas dari guru. Nah, adik-adik juga harus adik-adik mempunyai kewajiban mengerjakan tugas dari guru seperti PR gitu ya. Dan menghormati sesama teman dan guru itu kewajibannya adik-adik seperti itu. Nah, terus haknya adik-adik di kelas ya, yaitu yang pertama mendapatkan fasilitas belajar. Jadi mendapatkan fasilitas belajar yang nyaman, enak, terus lebih gimana ya, pokoknya nyaman seperti itu ya. Mendapatkan nilai yang sesuai. Kalau adik-adik mau mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan, berarti adik-adik kan harus rajin belajar juga seperti itu ya. Dapat belajar dengan baik. Itu ya. Jadi haknya adik-adik di kelas seperti itu. Ya, kita lanjut. Ya. Ayo mencoba. Di halaman 85 silahkan adik-adik ini pahami ya. Pahami gambarnya itu seperti itu ya. Oke. Setelah adik-adik pahami, kita buka halaman 86. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadang kala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Ini jawabannya. Anak yang mengikuti dengan suara lembut 580. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Buatlah 5 kemungkinan. Nah,
Di sini adik-adik sering disuruh buat kemungkinan ya. Nah, di sini ada siswa yang mengikuti dengan suara lembut, siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, siswa yang mengikuti upacara. Yang mengikuti upacara itu ada 558 ya. Ini ada 1 sampai 5 ya. Nah, jadi seumpamanya ya, siswa mengikuti dengan suara lembut itu ada 700 siswa ya. 700 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring itu bisa 120, jadinya 580. Oke. Ada juga kemungkinan siswa yang suara lembut itu 780. Yang suara nyaring itu 200. Bisa juga seperti itu. Jadi kuncinya bilangan berapa dikurangi berapa yang hasilnya 580 ya. Begitu ya adik-adik ya, saya ulangi. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut itu berapa orang, terus dikurangi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring berapa orang. Yang hasilnya siswa yang mengikuti upacara itu 580. Jadi kuncinya bilangan berapa yang dikurangi bilangan berapa yang hasilnya 580. Itu ya. Oke. Next kita lanjut ke halaman 87 ya, ini 87 ya. Ayo berlatih. Kamu suka bermain angka bukan? Nah, ya. Amati kembali cerita tentang upacara di sekolah. Buatlah pengurangan dengan hasil yang sudah kamu tentukan. Oke. Seumpamanya gini. Kita kasih contoh ya. Ini nomor 1 ya. Nomor 1. Ini dikurangi sama dengan hasilnya itu 550. Nah, bilangan berapa ya? Bilangan berapa yang dikurangi hasilnya 550? Seumpamanya ya. Ini seumpamanya 800 dikurangi 300 ya. Dikurangi 300. Sini 850 dikurangi 300. Hasilnya 550. Itu. Seperti itu ya. Oke, tak kasih contoh lagi yang nomor 2. Ini titik-titik dikurangi titik-titik yang hasilnya 550 ya. Nih 950 ya, dikurangi 400 hasilnya 550. Nah, contohnya seperti itu ya, adik-adik bisa membuat sendiri. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Berikutnya, ayo membaca.
tentu kamu pernah berbicara kepada siapapun. Kepada siapa kamu berbicara? Bagaimana cara kamu berbicara? Bagaimana tanggapan teman bicaramu? Oke, langsung lanjut ke halaman 88. Bacalah dengan nyaring. Nah, di sini di halaman 88 adik-adik suruh membaca. Ya, silahkan dibaca. Oke. Setelah itu adik-adik lihat halaman 89. Ya. Oke, di 89 di sini ya. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jelaskan. Nah, jadi agar lawan bicara kita mengerti jelas apa yang kita maksud. Seperti itu loh ya maksudnya. Oke. Oke, yang nomor 2. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan. Agar kita mengerti apa yang disampaikan lawan bicara. Seperti itu ya. Oke, yang nomor 3. Berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Suara lembut itu mencerminkan kepribadian kita yang baik. Seperti itu ya. Oke, nomor 4. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Karena ucapan adalah doa. Jadi kita harus berbicara tentang hal baik agar kita pun baik. Seperti itu. Ya, yang terakhir nomor 5. Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Maksudnya agar lawan bicara kita tidak tersinggung. Seperti itu. Jadi seperti itu ya adik-adik semuanya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke halaman 90, untuk adik-adik jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru Arik Channel ya. Oke, kita lanjut ke halaman 90. Ayo bercerita, lakukan hal-hal berikut dengan kelompokmu. Nah, di sini adik-adik disuruh berkelompok ya. Jadi adik-adik silahkan berkelompok. Oke. Silahkan diceritakan kepada teman-teman ya. Nah, jadi untuk pelajaran 6 subtema 2 seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa membantu untuk adik-adik belajar. Oke, terima kasih kepada adik-adik semuanya.